sekalian, kita sampai di bab kedua ya, setelah kemarin kita pengenalan tentang persamaan diferensial. Jadi ini sudah sampai di bab kedua. Nah, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa pembahasan-pembahasan terkait metode penyelesaian persamaan diferensial itu akan berdasarkan klasifikasi. Nah, di bab kedua ini kita akan membahas persamaan diferensial yang first order ya. Apa itu first order? Yaitu persamaan diferensial yang turunan tertinggi yang muncul adalah turunan 1. Muncul adalah turunan 1. Turunan pertama saja. Jadi tidak ada sampai turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini first order differential equation. Nah, di sini nanti akan ada beberapa bagian juga gitu ya. Jadi first order ini nanti ada yang namanya separable equation gitu ya. Ada separable equation ini bagi 1, kemudian ada yang linear equation 2, dan ada yang 3 exact equation. Sama yang keempat nanti akan ada yang spesial gitu ya, beberapa persamaan diferensial yang spesial. Teman-teman sekalian, di first order ini ya seperti yang definisi orde 1 berarti artinya nanti hanya muncul y aksen gitu saja. Y aksen gitu, nggak ada sampai y double aksen di sini nggak ada. Gitu. Jadi bentuk umumnya nanti adalah y aksen sama dengan ft gitu ya. Y aksen sama dengan ft. Itu biasa ft atau fx gitu. Oke, baik. Yang pertama, di bagian ini kita akan membahas tentang separable equation dulu. Ya, separable equation. Kita bahas separable equation. Separable equation, sesuai namanya separable, itu separate itu dapat dipisah gitu ya. Ini dapat dipisah. Ya, ini equation. Jadi persamaan yang dapat dipisah gitu. Nah, kita perhatikan ini. Perhatikan, kalau persamaan diferensial gitu ya, persamaan diferensial secara umum, persamaan diferensial orde 1 itu bentuknya begini. dy per dx sama dengan fx, y. dy per dx sama dengan fx, y. Jika kita dapat mengubah bentuknya menjadi mj dy, nx dx, coba perhatikan ini, mj dy dan nx dx, ini artinya ya, di sisi kiri itu jadi y semuanya, di sisi kanan jadi x semuanya. Y fungsi dalam y, mj fungsi dalam y ini dikalikan dengan dy, fungsi dalam x di sebelah kanan ini, fungsi dalam x di sebelah kanan ini dikumpulkan dengan dx, ya, maka ini yang disebut kemudian namanya disebut separable equation atau dapat dipisah. Kenapa dapat dipisah? Ya karena itu dapat disisihkan di sebelah kiri, sisi kiri itu mj dy, sisi kanan itu memuat variabel x. Ya. Sebelah kiri y, sebelah kanan x. Itu makanya itu disebut separable. Nah, seperti contoh ini teman-teman, seperti contoh ini separable. Kenapa separable? Gitu ya. Karena kalau kita kalikan silang gitu, di sini, maka kita punya y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Perhatikan ya, di sisi kiri variabel y, hanya ada y, var y, di sisi kanan hanya ada variabel x. Gitu ya. Hanya ada variabel x. Begitu. Nah, ini yang kemudian dapat dipisah. Nah, kemudian solusinya bagaimana gitu ya? Solusinya atau penyelesaian persamaannya gitu ya. Penyelesaian persamaannya kita harus cari y yang bisa memenuhi persamaan ini. Gitu. Nah, itu yang tadi ya. Jadi kita mengalihkan dua sisi itu dengan y kuadrat yang tadi, soal yang tadi apa tadi? dy per dx sama dengan apa tadi? X plus 3x kuadrat per y kuadrat. Ini ya, kalau dikalikan dengan y kuadrat dengan dua sisi, maka jadinya ini.
atau dikalikan silang gitu bahasanya. Nah, pada form ini, pada bentuk ini ya, the differential equation has its variables separated gitu. Jadi variabel-variabelnya sudah terpisahkan, yaitu gitu ya. Suku-suku yang memuat Y ada di sisi kiri dan kemudian suku-suku yang memuat X ada di sisi yang lain gitu ya. Apakah harus di kiri Ustadz? Ya enggak, boleh di kanan juga. Ya, enggak harus di kiri, boleh di kanan juga. Sembarang gitu. Yang penting intinya terpisah, satu di sisi kiri misalkan, yang lain di sisi yang lain. Nah, pertanyaannya how to solve, bagaimana untuk menyelesaikannya, bagaimana untuk mencari solusinya gitu. Nah, di apa namanya? Di bentuk separated ini gitu ya, di bentuk separated ini kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial using regular integration. Gitu ya, dengan menggunakan integrasi biasa saja gitu ya. Dengan menggunakan integral biasa. Equate the result and separate gitu ya, equate the result and separate. Oke, kita langsung praktek teman-teman. Kita langsung praktek seperti contoh di sini. Ini contoh yang tadi, teman ya. Contoh yang tadi, selesaikan persamaan diferensial dy per dx sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat. dy per dx ini y aksen ya. Jadi turunan pertama dari y gitu ya. Nah, kita cari solusinya. Nah, setelah kita pisah bentuknya tadi kan jadinya y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Ini ya, serta kita bisa. Nah, di sini ada dy, di sini ada dx. Dalamnya masing-masing juga sesuai. Di sini y, di sini x. Maka, kita cukup kemudian menambahkan integral saja. Integral saja di sini. Integral y kuadrat dy, integral x plus 3x kuadrat dx. Baru kita integralkan masing-masing. Ya, y kuadrat dy diintegralkan jadi y pangkat 3 per 3. Kemudian y pangkat per 3 plus c1, jangan lupa c-nya. Kemudian x diintegralkan jadi x kuadrat per 2. 3x kuadrat diintegralkan jadi ini apa namanya? X pangkat 3 gitu ya. Ini diintegralkan. Jangan lupa juga C2. Sehingga gitu ya, kalau C1 kita kumpulkan dengan C2, kemudian dikalikan 3 semuanya, dapatnya ini. 3x kuadrat per 2 plus 3x pangkat 3 plus 3C1, 3C2 min 3C1. Nah, saya tulis kembali di sini. Nah, teman-teman sekalian, ini sama-sama C, sama-sama konstanta yang tidak kita ketahui, kita bisa langsung ubah jadi C. Boleh gitu ya. Nah, karena di sini y pangkat 3, maka y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari ini. Nah, akar pangkat 3 dari ini. Begitu. Ini solusinya sebenarnya. Cukup sampai sini. Ini jika ditanya solusi. Ya, ditanya solusi. Nah, kemudian jika diketahui, misalkan jika diketahui initial value, jika diketahui y0 sama dengan 6 misalnya. Jika diketahui y0 sama dengan 6 gitu. Maka kita substitusi y0 sama dengan 6 ini artinya x-nya. Kalau kita substitusi x sama dengan 0 ini ke sini gitu ya. Ini artinya x sama dengan 0 maka y sama dengan 6. Maka kita substitusi ke sini jadi 6 sama dengan akar pangkat 3c, jadi c sama dengan 120. Nah, ya. Sehingga kalau solusinya kita substitusi c ini ke sini. Sehingga solusinya dapat ini. C-nya kita ganti dengan 126. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya di sini cukup gitu. Di sini cukup. Ini juga disebut solusi gitu ya. Kecuali nanti kalau diminta ada initial value, Kalau diketahui y0 sama dengan 6. Itu maka kita substitusi x sama dengan 0, kemudian y sama dengan 6. Begitu saja. Saya ulangi kembali, jadi persamaan diferensial gitu. Kalau bisa dipisah itu maka tinggal diintegralkan. Kalau yang ini bisa diubah jadi y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx, maka kita tinggal integral kanan kiri y kuadrat dy sama dengan integral x plus 3x kuadrat dx ya. Kemudian
diintegralkan masing-masing sepertiga Y pangkat 3 plus C1 sama dengan X diintegralkan jadi setengah X kuadrat, 3X kuadrat diintegralkan jadi X pangkat 3 plus C2. Kita kalikan berapa semuanya? Kita kalikan 3 semuanya boleh. Atau kita kumpulkan C1 dulu boleh. Kalau kita kalikan 3 semuanya dulu berarti Y pangkat 3 plus 3C1 sama dengan 3 per 2 X kuadrat plus 3X pangkat 3 plus 3C2. Kita kumpulkan C-nya ya, Y pangkat 3 sama dengan 3 per 2 X kuadrat ditambah 3X kuadrat ditambah 3C2 min 3C1. 3C2, 3C1 ini sama-sama tidak diketahui, sama-sama konstanta, maka di sini 3 per 2 X kuadrat ditambah 3X kuadrat plus C, itu boleh. Di sini Y pangkat 3. Nah, kalau mau bentuk Y saja, maka ya kita ubah jadi Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3 per 2 X pangkat kuadrat plus 3X pangkat 3. Ya, di sini pangkat 3. Plus C, jangan lupa. Nah, di sini cukup sebenarnya solusi. Gampang ya? Oke. Nah, satu contoh lagi. Saya punya persamaan diferensial ini. Ya, ini orde 1 ya, jelas ini orde 1. Orde 1. Y aksen ditambah Y kuadrat sin X. Ini jelas orde 1, ya, orde 1. Karena di sini turunan tertinggi yang muncul adalah turunan 1. Nah, bagaimana mencari solusinya? Mencari solusinya kita ubah dulu, teman-teman sekalian. Biasanya yang paling mudah itu ketika ini diganti dengan dy per dx, gitu ya. Oke, saya taruh di kiri saja, biar anu ya. Saya taruh di kiri. Saya taruh di sini. Jadi di sini dy per dx gitu ya, itu y aksen ya, ditambah y kuadrat sin x sama dengan 0. Nah, ini kan y kuadrat sin x kita bawa ke sisi kanan, paling enak ya. Dy per dx sama dengan negatif y kuadrat sin x. Nah, baru kita kumpulkan. Dengan cara apa? Ini nanti kalau teman-teman perhatikan, jadi dy per y kuadrat gitu ya, sama dengan min sin x dx. Ya enggak? Dy per y kuadrat, atau boleh ditulis seper y kuadrat dy sama dengan min sin x dx. Solusinya bagaimana? Tinggal kita tambahkan integral. Jadi integral seper y kuadrat dy sama dengan integral, minnya saya taruh depan, sin x dx. Nah, sudah sama-sama. Ini yang di sebelah sini sudah separable di sini ya, di yang tadi. Sehingga kalau seper y kuadrat itu jangan lupa, seper y kuadrat itu y pangkat negatif 2. Ya, boleh kan ya? Integral sin itu apa? Integral sin itu min cos ya, min cos x dx. Ya, dx-nya sudah nggak ada, ini plus c2. Yang ini diintegral jadi berapa ini? Min apa ini? Kalau diintegral min y pangkat min 1 gitu ya. Y pangkat min 1 plus C1 sama dengan cos X plus C2. Ya, ini Y pangkat min 1. Kita kumpulkan C-nya dulu. Min Y pangkat min 1 sama dengan cos X plus C2 min C1. C2 min C1 boleh kita ganti dengan C ditambah C gitu aja. Nah, ingat Y pangkat min 1 itu sama dengan seper Y. Nah, jadi Y itu apa? Jadi Y sama dengan min seper
cos X plus C. Nah, ini solusi. Y sama dengan min 1 cos X plus C. Ini solusi. Kita perlu cek teman-teman, apakah benar Y pangkat 1 cos X plus C itu sama dengan apakah memenuhi ini gitu, mestinya kita cek dulu. Tapi ini turunan dari 1 cos X plus C itu kayaknya agak panjang. Ya. Tapi bisa kita kerjakan. Begitu, teman-teman. Kalau mau kita cek kita cek apakah benar solusi gitu ya. Cek apakah benar Y sama dengan 1 atau min 1 cos X plus C itu solusi dari Y aksen. Berarti kita cari turunannya dulu ya. Y aksen itu sama dengan apa ini turunannya? Ada yang tahu? 1 cos X plus C. Ini pakai U per V ya. U aksen V, U aksennya 0 kali V-nya ini. V-nya ini berarti nggak ada. Min V aksen U. Nah, V aksen turunan cos min sin. Turunan cos min sin ya. Turunan cos min sin. Jadi min sin kali berarti sin X. Sin X gitu ya. Sin X per cos X plus C kuadrat. Ini ya aksen. Ya, ini ya aksen. Kita substitusi jadi Y aksen plus Y kuadrat sin X. Apakah benar sama dengan 0? Y aksennya dapat itu. Sin X per cos X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat. Y kuadrat kita ambil yang ini. Berarti kan min 1 kuadrat per cos X plus C dikalikan dengan sin X. Oh sorry, di sini ada minnya ya. Di sini ada minnya. Di sini ada sin X. Ya, di sini ada minnya. Di sini ada minnya. Ya, turunan cos itu min sin aksen V ya ada minnya. Nah, sin X ini apakah benar sama dengan 0? Oh, ternyata benar. Sin X per cos X plus C kuadrat ditambah itu juga sin X per cos X plus C kuadrat. Nah, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, berarti ini benar solusi. Ya. Nah, tapi jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini. Y sama dengan min 1 cos X plus C. Solusi dari itu. Nah, ini persamaan diferensial yang dapat dipisah atau separable. Silakan nanti dikerjakan latihan ini.